Banyak yang bilang hemat itu menyiksa ya. Padahal menurut aku, justru ada rasa tenang yang beda pas saldo tinggal 200.000 dibanding pas baru gajian. Aku mau cerita momen paling jujur saat aku cuma punya sisa uang segitu buat seminggu ke depan. Karena ternyata disitulah aku nemu rahasia terbesar soal kontrol diri yang selama ini hilang gara-gara algoritma. Kamu tahu kan rasanya pas baru gajian? Rasanya dunia kayak milik sendiri. Notifikasi e-commerce bunyi, diskon di mana-mana, belum lagi rekomendasi kopi kekinian yang muncul terus di feed Instagram. Dulu aku gitu banget. Aku merasa punya uang banyak, jadi aku ngerasa berhak buat manjain diri. Tapi anehnya, pas saldo lagi tebel-tebelnya, aku justru merasa nggak tenang. Setiap kali buka dompet digital, rasa cemas itu ada. Karena aku sadar, uang itu bakal hilang entah kemana dalam hitungan hari. Sampai akhirnya, minggu lalu, aku benar-benar ada di titik nadir. Sisa 200.000 rupiah. Buat seminggu. Awalnya aku panik, jujur aja. Aku sempat mikir, gimana caranya survive kalau buat makan siang aja sekali makan udah habis 50.000. Tapi pas aku mulai nerapin no spend week ini, ada satu hal yang bikin aku kaget banget. Begitu aku berhenti belanja hal-hal nggak penting yang sebenarnya cuma aku beli karena takut ketinggalan atau sekedar lapar mata, aku malah ngerasa otakku jadi lebih jernih. Aku nggak lagi terus-terusan mikirin barang apa yang harus dibeli besok atau diskon apa yang bakal berakhir nanti malam. Duniaku yang tadinya berisik sama notifikasi promosi, tiba-tiba jadi tenang banget. Dan pas aku mulai hitung-hitungan, ternyata 200.000 itu jauh lebih dari cukup kalau aku disiplin. Tapi masalahnya bukan di nominal 200 ribunya. Justru saat aku lagi benar-benar ketat sama diriku sendiri, aku nemuin satu pola yang bikin aku merinding. Aku sadar, selama ini uangku bukan habis karena kebutuhan, tapi habis karena satu kebiasaan sepele yang selama ini hampir nggak pernah aku sadari. Aku menyebutnya the invisible leak, alias kebocoran halus. Coba deh kamu perhatiin, pernah nggak sih kamu merasa baru saja gajian, uangnya masih kelihatan banyak, tapi pas pertengahan bulan, saldo kamu tiba-tiba sisa 200.000. Rasanya kayak disulap kan? Padahal aku nggak beli barang branded, nggak pernah makan di restoran mahal tiap hari. Aku cuma beli kopi kekinian seharga 25.000, sekali pesan makanan lewat aplikasi, atau sekedar check out barang lucu seharga 30–50 ribuan pas lagi ada flash sale. Dulu aku mikir, ah cuma 25.000 kok, atau cuma 40.000, murah ini. Tapi pas aku iseng rekap di catatan, ternyata nominal receh itu kalau dikumpulin sebulan, jumlahnya bisa buat bayar cicilan atau dana darurat. Sebenarnya otak kita ini licik banget. Tiap ada notifikasi diskon, otak kita otomatis memproduksi dopamin. Itu hormon kesenangan yang bikin kita merasa lagi menang karena dapat harga murah. Padahal, kita lagi buang-buang uang buat barang yang sebenarnya nggak kita butuhin sama sekali. Aku sempat jadi budak diskon berbulan-bulan. Tiap tanggal kembar kayak 10-10 atau 11-11, jempolku gatel banget pengen belanja. Aku ngerasa butuh, padahal itu cuma cara otakku cari kesenangan instan di tengah penatnya rutinitas. Aku sempat terjebak siklus yang toksik banget. Kerja keras, capek, scroll marketplace, belanja impulsif, saldo sekarat, lalu stres lagi pas akhir bulan. Begitu terus, sampai akhirnya saldo sisa 200.000 itu benar-benar nampar kesadaranku. Aku sadar, kalau aku nggak ambil kendali sekarang, aku bakal terus ada di posisi ini selamanya. Tapi, saat aku mulai berani buat ngerem semua pengeluaran di minggu pertama, ada reaksi aneh yang muncul. Aku ngerasa cemas, gelisah, bahkan kayak ada yang hilang tiap kali ngelewatin toko kopi favoritku. Ternyata, melepaskan kebiasaan impulsif itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Dan disitulah tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah pertama yang aku lakuin waktu saldo sisa 200.000 rupiah bukan buat panik, tapi buat masuk ke zona paling krusial, war room alias dapur dan isi ponsel aku. Aku sadar, niat doang nggak akan cukup. Aku butuh strategi eksekusi yang radikal. Aku mulai audit isi kulkas. Ternyata masih ada stok mie instan, sisa tepung, sama bumbu-bumbu yang selama ini aku lupain karena ya kebiasaan pesan makanan lewat aplikasi. Aku paksa diriku masak apa yang ada, bukan apa yang aku pengen. Rasanya aneh banget, kayak ada ego yang protes. Masa cuma makan begini doang? Tapi pelan-pelan aku belajar berdamai sama situasi ini.
Terus, aku masuk ke bagian paling brutal. Aku buka pengaturan ponsel dan melakukan digital detox total. Kamu mungkin bakal kaget kalau tahu betapa beratnya jariku waktu harus menekan tombol uninstall untuk semua aplikasi e-commerce dan food delivery. Selama 7 hari ke depan, aksesku ke dunia belanja diputus paksa. Ternyata efeknya langsung kerasa di hari kedua. Biasanya tiap jam 10 pagi atau jam 3 sore, notifikasi flash sale atau voucher gratis ongkir itu selalu muncul. Narik perhatian aku buat sekedar cek-cek keranjang. Begitu aplikasi itu hilang, ketenangan mendadak menyelimuti pikiranku. Ternyata, selama ini sirkuit dopamin di otakku disetir sama notifikasi promo berakhir 2 jam lagi. Tanpa gangguan itu, aku baru sadar kalau sebenarnya aku nggak butuh barang-barang itu. Aku cuma kecanduan sensasi belanjanya. Tapi, ketenangan itu ternyata cuma sementara. Baru 3 hari berjalan, ada kejadian tak terduga di kantor yang bikin rencana no spend week aku benar-benar diuji sampai ke titik nadir. Dan hal itu bikin aku hampir gagal total di tengah jalan. Masuk ke hari keempat. Rasanya benar-benar kayak lagi ditarik ulur sama diri sendiri. Jujur ya, hari ini ujiannya berat banget. Waktu aku lagi scroll HP pas istirahat kantor, tiba-tiba muncul notifikasi promo kopi susu favorit yang sering aku beli tiap siang. Diskonnya lumayan, cuma Rp12.000. Bayangin, cuma segitu harganya. Rasanya tangan aku gatel banget mau pencet tombol check out. Di titik itulah, aku sadar otak aku lagi dihack sama notifikasi itu. Dopamin aku lagi minta dijatah. Tapi, aku ingat tujuan awal aku. Jadi, aku lakuin satu trik kecil. Aku ambil buku catatan kecil yang aku selipin di tas, terus aku tulis, kopi susu 18.000. Gak jadi beli. Kamu tahu nggak rasanya? Pas aku lihat nominal itu tertulis di kertas, ada sensasi aneh yang bikin lega. Tiap kali aku nahan diri buat nggak beli sesuatu, aku tulis harganya di situ. Hari ini aja, sudah ada 4 baris tulisan di buku itu. Totalnya, kalau dijumlah, ada sekitar Rp85.000 yang hampir melayang sia-sia. Menahan diri itu ternyata rasanya kayak lagi menang perang kecil ya. Aku mulai ngerasa punya kendali. Aku bukan lagi pion yang disetir sama strategi marketing brand-brand besar itu. Aku mulai ngerasa jadi bos atas uangku sendiri. Rasanya justru jauh lebih puas daripada pas aku berhasil check out barang di keranjang. Tapi kebanggaan itu ternyata nggak bertahan lama. Pas aku mau pulang kantor, tiba-tiba handphone aku bunyi. Sebuah notifikasi tagihan mendadak muncul di email. Dan jumlahnya cukup bikin aku lemas. Rencana no spend week yang sudah aku bangun dengan susah payah sejak hari pertama ini, tiba-tiba terancam hancur berantakan gara-gara satu hal yang benar-benar di luar kendaliku. Jujur ya, pas aku lihat notifikasi tagihan itu muncul, jantung aku langsung berdegup kencang banget. Rasanya, semua usaha nahan diri selama seminggu ini kayak mau sia-sia gitu aja. Aku benar-benar diuji nih. Antara harus ngebayar tagihan mendadak itu pakai uang yang tersisa, yang harusnya jadi bukti kemenangan no spend week aku, atau harus cari cara lain biar rencana ini nggak berantakan. Tapi setelah aku tarik nafas panjang dan mulai tenangin diri, aku buka aplikasi perbankan aku. Aku lihat lagi, saldo Rp 200.000 itu masih utuh. Nah, ini dia plot twistnya. Pas aku hitung ulang semua barang yang tadinya mau aku beli secara impulsif, mulai dari kopi kekinian, snack sore, sampai barang-barang kecil di keranjang marketplace, ternyata totalnya sudah mencapai Rp 500.000 lebih. Coba kamu bayangin, dalam 7 hari saja, aku hampir bocor Rp500.000 cuma buat hal-hal yang sebenarnya nggak aku butuhin banget. Pas aku sadar kalau uang yang hampir hilang itu ternyata bisa buat nutupin tagihan mendadak ini, rasa panik aku perlahan berubah jadi perasaan lega yang luar biasa. Ternyata, no spend week ini bukan soal aku jadi orang pelit yang sengsara, bukan. Ini soal kesadaran penuh terhadap setiap rupiah yang keluar dari kantong aku. Aku jadi sadar kalau selama ini aku cuma tamu di keuangan aku sendiri, bukan bosnya. Dengan sisa Rp 200.000 itu, aku justru ngerasa punya power buat ngatur masa depan finansialku sendiri. Rasanya jauh lebih puas daripada pas aku berhasil check out barang-barang gak penting itu. Tapi, kemenangan kecil ini ternyata cuma permulaan.
Karena pas aku mau transfer uang buat bayar tagihan tersebut, tiba-tiba ada satu kendala teknis lagi yang bikin aku harus ngambil keputusan paling berat di minggu ini. Keputusan yang bisa aja bikin rencana finansialku bulan depan hancur lebur, atau justru malah jadi langkah terbesarku. Jujur ya, setelah melewati minggu itu, aku baru sadar kalau ternyata selama ini uangku sering banget menguap. Bukan karena aku miskin, tapi karena aku terlalu gampang disetir sama keinginan sesaat. Mungkin kamu juga lagi di posisi yang sama sekarang. Ngerasa uang kayak cuma numpang lewat doang di rekening. Aku mau ajak kamu coba tantang diri sendiri. Nggak perlu nunggu saldo sisa Rp200.000 kayak aku waktu itu. Coba deh, mulai dari 1 minggu aja. Nggak perlu ekstrim, cukup fokus buat bedain mana kebutuhan yang beneran penting dan mana yang cuma sekedar manipulasi algoritma media sosial yang bikin kita ngerasa harus beli sesuatu. Kamu itu berhak jadi bos atas uangmu sendiri, bukan malah jadi budak dari gaya hidup yang sebenarnya nggak kamu butuhin. Saat kamu bisa kontrol pengeluaranmu, di situ kamu bakal ngerasa punya power yang luar biasa atas masa depanmu. Coba tulis di kolom komentar ya, kira-kira apa tantangan terberat kamu kalau harus melakukan no spend week? Apakah godaan kopi susu setiap pagi? Atau mungkin diskon flash sale yang tiba-tiba muncul di HP kamu? Aku pengen dengar cerita kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kita bisa terus belajar bareng cara mengelola keuangan dengan lebih tenang dan berdaya. Aku masih punya banyak tips lain yang bakal bantu perjalanan finansial kamu supaya makin rapi. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Semangat terus buat jadi bos atas keuanganmu sendiri.